Yang namanya oligarki, usir oligarki dari republik ini karena kerjanya hanya menindas, korupsi, menipu, intimidasi rakyat. PIK 2 itu masih pagar bambu ya? Pagar bambu. Kami sudah jadi tanah, Pak. Tidak bisa bambu batas. Iya. Itu kami itu Pak di sana masyarakatnya kalau hujan banjir dan lumpur. Kalau kemarau debunya dari debu timbunan dan debunya dari batu bara. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negeri ini siapa yang punya? Pribumi atau Chinese? Negara kita sudah dicaplok. Negara kita dirusak oleh oligarki yang ngakunya warga negara Indonesia. Tetapi kenyataannya mereka hanya cari makan di Indonesia, menyogok aparat, korupsi, mencari harta, mencari makan dengan tidak halal. Mereka selalu kalau ingin berbuat itu dengan kaki tangannya, yaitu aparat kita. DPR disogok, polisi disogok, tentara disogok, aparat pemerintah disogok, penguasa dikuasain. Padahal kita punya presiden kita itu adalah Prabowo yang katanya ingin menumpas korupsi. Tapi apa yang dilakukan? Penegakan hukum tidak berjalan di negeri ini. Contohnya, Aguan tidak berani hadir di sini. Aguan merasa dia paling hebat di negeri ini. Padahal ada hukum di negeri ini. Ada pemerintah di negeri ini. Ada presiden di negeri ini. Prabowo kalau ingin maju, ingin didukung oleh rakyat, lakukan pembenahan dan tekan itu yang namanya oligarki. Usir oligarki dari republik ini karena kerjanya hanya menindas, korupsi, menipu, intimidasi rakyat. Kami berharap ada penegakan hukum yang betul-betul memihak kepada pribumi. Kita bukan rasis, mereka yang rasis. Kasihan itu Chinese yang yang hanya sekedar cari makan. Tetapi kalau ada terjadi sesuatu kayak tahun 1998, mereka akan menjadi korban. Ini yang saya dengar, dan kami tidak ingin seperti itu. Tolong Prabowo bertindak tegas untuk membela pribumi, untuk menegakkan keadilan di republik ini. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya. Nah, makasih media. Ada satu lagi. Ditemenin. Ayo. Ada yang nemenin. Ya. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Saya kuasa hukum dari Morowali, tepatnya Dusun 1 Desa Labota, Kecamatan Bahodobe, Kabupaten Morowali. Sebenarnya pembentuk undang-undang anti korupsi itu sudah mengantisipasi inilah yang namanya kejahatan korporasi. Kita kecewa pada penyidik Polda yang mengatakan bahwa tidak ditemukan nama Aguan. Iyalah pastilah. Ya, karena yang bergerak di situ korporasi. Kenapa pembentuk undang-undang anti korupsi itu menyinggung tentang korporasi, mau berbadan hukum mau tidak? Karena itu antisipasinya. Sekarang tidak ada yang ingin bertanggung jawab secara pribadi, makanya memakai korporasi. Sama yang terjadi di Dusun 1 Desa Labota, Kecamatan Bahodobe, Kabupaten Morowali. Korporasi lah yang melakukan. Tapi istilah sekarang orkestra gitu loh. Mulai kepala desanya, camatnya, bupatinya, semua ikut terlibat. Sehingga apa itu harus menurut saya itu harus dituntut semua bertanggung jawab secara hukum. Sama PIK 2 dengan Morowali. Malah kami lebih parah, Pak. PIK 2 itu masih pagar bambu ya? Pagar bambu. Kami sudah jadi tanah, Pak. Tidak bisa bambu batas. Iya. Itu kami itu Pak di sana masyarakatnya kalau hujan banjir dan lumpur. Kalau kemarau debunya dari debu timbunan dan debunya dari batu bara. Itu loh.
tiap hari dikerokin tuh batu karangnya. Dibawa entah dibawa kemana itu, dikerokin, dibawa. Pemerintah di sana gimana? Pemerintah di sana? Berita di sana ya mati semua, Pak. Ya itulah. Diam ya. Iya, jadi saya tidak perlu panjang-panjang. Nggak ada, Pak, nggak ada. Saya udah 4 kali menyurat ke Kapolri, Presiden, nggak ada tanggapan, Pak. Jadi benar yang dibilang Said Didu bahwa di Morowali itu terjadi perampokan. Itu yang benar tuh. Seandainya tambang Morowali diselamatkan, mungkin efisiensi anggaran tidak perlu dibawakan oleh Prabowo. Tapi pertanyaannya, berani tidak Prabowo menghentikan langkah seperti itu? Harus berani. Harus berani. Iya. Saya pikir beliau seorang prajurit yang biasa di medan perang, tutup matanya biasa dilakukan untuk berhadapan dengan musuh. Sekarang tutup mata juga, Pak. Lawannya udah jelas siapa itu korporasinya. Lawannya udah jelas kok. Cuma tinggal niatnya mau atau tidak. Iya. Saya pikir begitu. Jadi terima kasih banyak atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya berharap bahwa apa yang kita perjuangkan baik di PIK 2 ini maupun yang kami perjuangkan di Morowali dan di seluruh Indonesia itu bisa diselesaikan, harus diselesaikan dengan cara apapun demi kedaulatan bangsa dan negara dan demi masa depan anak cucu kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.